Baiklah, di sini saya Joanna Meza Sandra akan mencoba menguji korelasi dengan menggunakan SPSS. Saya akan menguji apakah ada hubungan antara harga migas terhadap tingkat inflasi, di mana uji korelasi adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan. Nah, mari kita lihat pedoman derajat hubungan, di mana nilai persen correlation 0,00 sampai 0,20 tidak ada korelasi, dan nilai persen correlation 0,21 sampai 0,40 korelasinya lemah. Sedangkan nilai persen correlation 0,41 sampai 0,60 korelasinya sedang. Nilai persen correlation 0,61 sampai 0,80 korelasinya kuat. Tabel. Lalu masukkan variabel terikat dan variabel bebasnya. Setelah itu, pada kolom yang bertuliskan label ditukar dengan tulisan inflasi dan migas. Lalu pada tabel yang bertuliskan measure diganti dengan scale. Lalu klik data view dan masukkan data dengan cara mengcopy data tersebut dari Excel ke SPSS. Setelah itu klik analyze, lalu correlation, lalu klik bivariate. Lalu masukkan kedua variabel tersebut pada kolom variabel. Lalu pastikan apakah tulisan persen sudah di checklist dan to tiled juga sudah, dan flag significant correlation. Lalu klik OK. Setelah kita tekan OK, maka akan keluar output dan lihat pada nilai signifikansi dari hasil uji analisis kita menggunakan SPSS tadi. Perhatikan di baris kedua atau tabel pada signifikansi two-tiled yang di sini atau yang di bawahnya, di mana kita ketahui untuk signifikansi pada inflasi adalah 0,000. Untuk migas nilai signifikansinya adalah 0,00 juga. Nah, dari nilai tersebut dapat kita ketahui bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan atau berkorelasi. Dari tabel ini kita dapat mengetahui percent correlation atau nilai korelasinya untuk variabel inflasi adalah 0,682 dan untuk variabel migasnya adalah sama 0,682. Dan dapat kita lihat bahwa bentuk hubungan antara dua variabel ini adalah positif. Nah, sekarang kita cek ke pedoman derajat hubungannya, di mana 0,682 itu termasuk dalam hubungan yang berkorelasi kuat. Jadi kesimpulannya adalah variabel X terhadap variabel Y itu memiliki korelasi dengan derajat hubungan, yaitu korelasinya kuat dan bentuk hubungannya adalah positif. Di mana hubungan positif ini adalah semakin tinggi variabel X, maka semakin tinggi pula variabel Y. Atau berlaku sebaliknya, jika semakin tinggi variabel Y, maka semakin tinggi pula variabel X. Atau untuk data yang kita uji ini dapat dikatakan bahwa semakin tinggi harga migas, maka semakin tinggi pula tingkat inflasi, atau jika semakin tinggi tingkat inflasi, maka semakin tinggi pula harga migas. Baiklah, saya Puja Duyanti akan mencoba menjelaskan bagaimana cara uji regresi linier sederhana pada SPSS.
di mana uji regresi linier sederhana ini bertujuan untuk menguji pengaruh hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat, di mana syarat untuk menguji regresi linier sederhana ini yang pertama itu harus valid atau reliable, yang kedua itu harus normal dan linier. Dalam pengambilan keputusan dalam uji regresi linier sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05, di mana jika nilai signifikansinya kecil dari 0,05, artinya variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y atau variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Dan jika signifikansinya besar dari 0,05, artinya variabel X itu atau variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel Y atau variabel terikat. Di sini langsung saja kita coba dalam aplikasi SPSS-nya. Di sini kita sudah masukkan data Y dan data X, di mana Y adalah inflasi dan X adalah migas. Untuk memasukkan datanya itu sama seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi pada uji regresi korelasi. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya kita pilih analyze, lalu kita pilih regression, dan kita pilih linear. Lalu kita masukkan inflasi atau variabel terikatnya kepada kolom dependen dan migas atau variabel bebas ke kolom independen. Lalu kita pilih statistik, kita pilih R-square change pada linear dan kita pilih Darwin-Watson. Lalu kita pilih continue, selanjutnya kita pilih save, kita pilih unstandardized pada residual, lalu kita pilih continue dan oke. Nanti akan keluar output seperti tabel-tabel ini. Dan kita perhatikan pada tabel ANOVA. Di mana dari tabel ANOVA ini dapat kita lihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,000. Artinya nilai signifikansi ini kecil dari 0,05. Jadi, untuk kesimpulannya dari output ini adalah diketahui bahwa nilai F hitung itu adalah sebesar 24,285 dengan tingkat signifikansinya itu sebesar 0,000. Jadi, ada pengaruh antara variabel migas terhadap inflasi. Untuk mengetahui sejauh mana atau seberapa persen mempengaruhinya antara variabel migas dengan variabel inflasi dapat kita lihat pada tabel model sumari, di mana pada tabel ini dapat kita lihat bahwa nilai R adalah 0,682, sedangkan pada tabel R-square-nya itu sebesar 0,464. Dan dapat diketahui bahwa variabel migas itu berarti memiliki pengaruh terhadap variabel inflasi sebesar 0,464 yang dilihat daripada tabel model sumari ini. Jadi untuk kesimpulannya, dari tabel model sumari uji regresi sederhana ini dapat dijelaskan bahwa nilai korelasi atau hubungan variabel antara nilai migas dengan tingkat inflasi adalah sebesar 0,682 dan diperoleh koefisien determinasinya adalah 0,464. Artinya, pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu sebesar 46,4%. Atau dari data kita bisa dikatakan bahwa pengaruh antara harga migas terhadap inflasi itu sebesar 46,4%.
Saya Natasha akan menjelaskan tentang uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda itu sama dengan uji regresi linear sederhana. Bedanya untuk regresi berganda digunakan ketika jumlah variabel independen yang minimal 2 variabel. Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara dua variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk memasukkan datanya itu sama seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, di mana di sini hanya saja karena kita menggunakan regresi berganda, jadi saya menambah satu variabel lagi di sini. Saya menambahkan variabel non-migas. Setelah kita memasukkan data ke dalam SPSS, langkah selanjutnya adalah kita pilih analysis, kita pilih regression, dan kita pilih linear. Lalu akan muncul box seperti ini. Dan tinggal kita masukkan variabel, terikatnya itu adalah Y, dan kita masukkan variabel bebasnya, keduanya itu dengan migas dan non-migas, lalu oke. Lalu perhatikan pada tabel modal summary di mana kita lihat pada nilai adjust R square itu kita lihat bahwa nilainya adalah 0,426. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau secara bersama-sama sebesar 42,6%. Selanjutnya kita perhatikan pada tabel ANFA. Karena di sini kita akan melihat uji F-nya secara simultan atau secara bersama-sama, di mana dalam uji F ini itu harus kecil dari 0,05 dan dapat kita lihat pada tabel signifikan pada tabel ANOVA itu sebesar 0,000, berarti dapat kita lihat bahwa nilai signifikan itu kecil dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa variabel independen itu berpengaruh secara signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Hal ini memiliki arti bahwa variabel independen memiliki pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Selanjutnya kita perhatikan tabel koefisien, di mana tabel ini kita lihat untuk pengujian uji T, di mana kriteria dari uji T ini jika dilihat dari tabel koefisien itu signifikan apabila kecil dari 0,05. Dan jika nilai signifikan tepat pada angka 0,05, maka untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen bisa menggunakan perbandingan T hitung dan T tabel. Jika kita lihat pada tabel koefisien, maka dapat kita ketahui bahwa nilai signifikan X1 kita atau migas itu sebesar, artinya variabel X1 itu kecil dari 0,05. Maka dapat diberi kesimpulan, variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y atau variabel migas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel inflasi. Dan jika kita lihat pada tabel X2, nilai signifikan itu sebesar 0,05 karena nilai signifikan pada variabel kedua atau X2 itu sebesar 0,784. Artinya, variabel X2 itu tidak berpengaruh terhadap variabel Y atau variabel non-migas itu tidak ada pengaruh terhadap variabel inflasi. Saya Muhammad Firdaus akan melanjutkan uji regresi linear berganda. Setelah kita selesai melakukan uji T, selanjutnya kita melakukan analisis persamaan regresi berganda. Persamaan regresi yang diperoleh adalah
min 0,101 ditambah 0,000x1 dikurang 7,990x2 ditambah E. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jika nilai konstanta yang diperoleh itu sebesar negatif 0,101, maka bisa diartikan jika variabelnya bernilai 0 atau konstan, maka variabel dependen bernilai negatif 0,101. Jika nilai koefisien regresi variabel X1 bernilai positif, maka itu sebesar 0,0000. Maka dapat diartikan bahwa jika variabel X1 meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat, dan begitu juga sebaliknya. Nilai koefisien regresi variabel X2 itu bernilai negatif, di mana sebesar min 7,990 dapat diartikan bahwa jika variabel X2 meningkat, maka variabel Y akan menurun, dan begitu juga sebaliknya. Baiklah, itulah tadi bagaimana cara kita menguji korelasi, uji regresi sederhana, dan uji regresi berganda menggunakan aplikasi SPSS.